Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda serta anak-anak kelas 4 yang hebat, soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak kelas 4 SD IT Asukriya bertemu kembali dengan Ustadz Aib Hafidin dalam mata pelajaran SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Pada hari ini, materi kita ada di buku paket tema 4, yaitu menggambar bentuk 3 dimensi. Sekali lagi, materi kita pada pagi hari ini yaitu menggambar bentuk 3 dimensi. Baiklah anak-anak semuanya, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, yaitu materi menggambar bentuk 3 dimensi, Ustadz akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar pada materi hari ini. Kompetensi dasarnya adalah mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap syukur atas karunia Allah dengan membangun hasil cipta dan rasa melalui gambar dalam bentuk 3 dimensi. Tujuan yang kedua, membangun sikap saling menghargai atas hasil cipta rasa melalui gambar dan bentuk 3 dimensi. Adapun tujuan belajar kita yang ketiga adalah memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Baiklah anak-anak kelas 4 yang hebat, soleh dan soleha, kita memasuki pengertian atau definisi 3 dimensi. 3 dimensi atau disingkat dengan 3D atau ruang adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta volume. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni, animasi, komputer, dan matematika. Setiap bangun dari 3 dimensi disebut juga dengan volume atau ruang. Sekali lagi, 3 dimensi disingkat dengan 3D atau bisa juga disebut dengan ruang. Adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta volume. Selanjutnya adalah pengertian atau definisi gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta volume. Sekali lagi Ustadz jelaskan pengertian gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta volume. Baiklah anak-anak semuanya, berikut Ustadz akan menjelaskan macam-macam atau jenis menggambar bentuk 3 dimensi. Ditinjau dari jenis benda yang akan kita gambar, menggambar bentuk 3 dimensi terdiri dari 3 macam atau 3 jenis, yaitu yang pertama, menggambar bentuk benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangun kubus atau balok.
Misalnya seperti gambar meja, kursi, lemari, bak sampah, kotak pensil, dan kulkas. Yang kedua, menggambar bentuk benda silindris. Yang dimaksud dengan benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk seperti atau menyerupai silinder atau elips. Seperti contohnya yaitu gambar botol, gambar gelas, gambar piring, mangkok, dan teko. Kemudian yang ketiga adalah menggambar bentuk benda bebas. Benda yang memiliki bentuk bebas adalah benda-benda yang membentuknya tidak beraturan. Seperti contohnya yaitu gambar buah-buahan, gambar pepohonan, batu-batuan, dan benda-benda alam lainnya. Anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, berikutnya Ustadz akan menjelaskan prinsip-prinsip menggambar bentuk 3 dimensi. Prinsip menggambar bentuk 3 dimensi itu ada 5. Yang pertama adalah model. Model adalah objek atau benda yang dapat dijadikan acuan untuk menggambar. Prinsip yang kedua adalah proporsi. Proporsi ini dalam menggambar tersusun dari kesatuan dengan berdasarkan ukuran, bagian satu, dan lainnya, seperti keseimbangan dan kesebandingan, kesesuaian bentuk bagian satu dengan lainnya. Ini yang dinamakan dengan proporsi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah komposisi. Komposisi adalah tata susunan yang menyangkut seperti kesatuan, irama, keseimbangan, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Kemudian prinsip yang keempat adalah perspektif. Perspektif benda yang lebih dekat dengan pandangan mata kita akan tampak lebih besar. Sedangkan benda yang jauh dari pandangan mata kita akan terlihat lebih kecil. Kemudian prinsip yang terakhir, yang kelima, adalah gelap terang. Gelap terang akan menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi lainnya, yang disebabkan sinar yang jatuh pada suatu benda secara langsung maupun secara tidak langsung. Itulah prinsip-prinsip menggambar bentuk 3 dimensi. Ada 5. Yang pertama model, yang kedua proporsi, yang ketiga komposisi, yang keempat perspektif, dan yang kelima adalah gelap terang. Baiklah anak-anak semuanya, kali ini juga Ustadz akan memberikan penjelasan yaitu pengertian seni rupa 3 dimensi. Kalau tadi yang sudah kita pelajari adalah pengertian gambar 3 dimensi, sekarang Ustadz akan memberikan penjelasan tentang pengertian seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki sisi panjang, lebar, juga mempunyai ruang atau volume. Sekali lagi Ustadz jelaskan pengertian seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, juga mempunyai ruang atau volume. Nah, anak-anak kelas 4 yang cerdas dan berprestasi, berikut Ustadz akan tampilkan contoh seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Apa saja sih seni rupa 2 dimensi dan contoh seni rupa 3 dimensi? Nah, di sini contoh seni rupa 2 dimensi yaitu ada 5. Yang pertama adalah lukisan, yang kedua fotografi, yang ketiga batik, yang keempat poster, dan yang kelima adalah lukisan dinding. Nah, ini adalah contoh seni rupa 2 dimensi. Kemudian berikutnya adalah contoh seni rupa 3 dimensi. Apa saja sih yang termasuk seni rupa 3 dimensi? Nah, ini dia. Yang termasuk seni rupa 3 dimensi adalah yang pertama patung, yang kedua vas bunga,
yang ketiga topeng, yang keempat gantungan kunci, dan yang kelima adalah barang-barang mebel. Nah, itulah anak-anak semuanya contoh seni rupa 2 dimensi dan contoh seni rupa 3 dimensi. Nah, anak-anak semuanya, berikut Ustadz tampilkan contoh-contoh gambar 3 dimensi. Nah, di sini ada 3 macam jenis gambar 3 dimensi. Gambar yang A adalah termasuk gambar jenis kubistis. Dia gambarnya berbentuk kotak atau balok. Nah, kemudian yang B adalah termasuk gambar 3 dimensi, jenisnya yaitu silindris. Nah, ini ada gambar gendang ya. Kemudian gambar 3 dimensi yang ketiga adalah termasuk jenis bebas. Di sini ada gambar buah-buahan. Contoh gambar 3 dimensi selanjutnya adalah seperti yang ada di slide berikut ini. Nah, di sini seperti ada gambar lubangan yang ada tangganya, kemudian di bawahnya ada keramik hitam dan putih. Ini terlihat dari permukaan adalah lubang yang dalam. Nah, ini termasuk jenis gambar 3 dimensi. Berikutnya adalah ada juga yaitu gambar telapak tangan, kemudian gambar susunan dari kubus berwarna hitam dan putih. Berikutnya adalah contoh gambar 3 dimensi, yaitu ada gambar binatang, gambar gajah yang sedang menjembol tembok. Nah, ini gambarnya lebih hidup. Jadi gambar 3 dimensi ini terlihat lebih hidup dan bisa dilihat dari berbagai sisi, baik sisi kanan maupun sisi kiri ataupun bagian atas. Nah, ini ada gambar ember, juga ada gambar bejana yang lainnya. Kemudian gambar 3 dimensi yang terakhir adalah, nah ini ada gambar dinosaurus yang sedang masuk melalui lubang tembok. Ini temboknya terlihat tebalnya, kemudian bisa dilihat dari sisi depan, dan kemudian gambarnya pun lebih hidup. Nah, inilah anak-anak semuanya contoh-contoh dari gambar 3 dimensi. Baiklah anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah, cerdas dan berprestasi, itulah penjelasan materi kita pada pagi hari ini, yaitu menggambar bentuk 3 dimensi. Semoga yang tadi telah dijelaskan oleh Ustadz, khususnya dalam mata pelajaran SBDP Seni Budaya dan Prakarya menggambar bentuk 3 dimensi, semakin menambah wawasan pengetahuan kalian semuanya. Dan semoga ilmu pengetahuan kita semakin bertambah dan semakin bermanfaat. Anak-anak semuanya, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.